Salib sebagai pola hidup orang percaya. Bagi banyak orang, salib hanya dipahami sebagai simbol keselamatan atau peristiwa sejarah yang terjadi 2000 tahun lalu. Namun Alkitab mengajarkan bahwa salib bukan hanya pusat penebusan, melainkan juga pola hidup bagi setiap orang percaya. Mengikut Kristus berarti hidup di bawah bayang-bayang salib, membentuk cara berpikir, bersikap, dan bertindak setiap hari. Yesus sendiri dengan jelas menyatakan bahwa salib adalah syarat dasar pemuridan. Lukas 9 ayat 23 berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Yesus tidak menawarkan jalan yang mudah. Ia memanggil setiap murid untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikutinya setiap hari, bukan hanya pada saat-saat tertentu. Salib berbicara tentang kematian terhadap diri sendiri. Rasul Paulus menjelaskan realitas ini dalam kehidupannya. Galatia 2 ayat 19 dan 20 berkata, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup Kristen berarti membiarkan Kristus memerintah hidup kita melalui kematian terhadap keinginan egois. Salib juga mengajarkan kerendahan hati dan ketaatan. Filipi 2 ayat 5-8 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Salib adalah puncak ketaatan Kristus kepada kehendak Bapa, dan menjadi teladan bagi hidup orang percaya. Pola hidup salib juga tercermin dalam sikap terhadap penderitaan. 1 Petrus 2 ayat 21 berkata, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Penderitaan bukan tanda ditinggalkan Allah, tetapi seringkali merupakan bagian dari panggilan untuk mengikuti Kristus dengan setia. Salib membentuk cara kita memperlakukan sesama. Efesus 5 ayat 1 dan 2 berkata, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kasih yang rela berkorban lahir dari kehidupan yang dibentuk oleh salib. Paulus bahkan menyatakan bahwa kebanggaannya hanya ada pada salib Kristus. Galatia 6 ayat 14 berkata, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab oleh salib itu dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Salib memutus keterikatan orang percaya terhadap dunia dan menuntun kepada hidup yang berpusat pada Allah. Yesus menegaskan bahwa kehilangan nyawa demi Dia justru membawa kehidupan sejati. Matius 16 ayat 25 berkata, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Salib mengajarkan paradoks iman. Mati untuk diri sendiri adalah jalan menuju hidup yang sejati. Renungan ini mengingatkan kita bahwa salib bukan hanya peristiwa yang kita imani, tetapi pola hidup yang kita jalani. Hidup di bawah salib berarti menyangkal diri, taat kepada kehendak Allah, mengasihi dengan pengorbanan, dan setia mengikuti Kristus apapun harganya. Di sanalah kehidupan Kristen menemukan makna dan kuasanya. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas salib Kristus yang telah menyelamatkan kami. Ajarlah kami untuk tidak hanya memandang salib sebagai simbol, tetapi menjadikannya pola hidup kami setiap hari. Tolong kami untuk menyangkal diri, memikul salib kami, dan setia mengikut Kristus. Bentuklah hidup kami agar semakin serupa dengan anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini.
Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.